retikum PA pertemuan 1 histologi normal. Keren juga, rekam juga. Oke, ini sajian akvarium ya. Kalau akvarium kan ditahu kan ya dibagi dua kan ya, ada yang bagian korteks sama bagian medula kan. Ya, bagian medula ini kan korteks semuanya ya. Nah, di bagian korteks itu kan pasti kan biasanya ada folikel kan, ada folikel primordial kan, folikel primordial. Ini kan nanti folikel primordial kan nanti jadi folikel primer kan. Jadi folikel primer, jadi kemudian jadi folikel sekunder kan. Folikel sekunder kan jadi eh folikel itu kan folikel de Graaff kan ya, folikel matang kan ini kayak folikel de Graaff kan. Folikel de Graaff kan nanti jadi ya udah fulasi kan ya. Itunya sisanya kan sisa corpus luteum ya, corpus luteum kan yang gede banget kan ini corpus luteum. Nanti sisanya kan jadi corpus albikan ya, dia berdegenerasi ya. Ini gue fokusnya histologi aja ya, jadi kalau nggak fokus ke fungsionalnya, jadi lebih ke strukturnya gitu. Ya sama di sini tadi ya ada folikel primordial pertama kali, ada folikel primer dan folikel primer di sini. Ya, ini juga ada epitel germinal ya, itu epitel salpis kuboid kan, gitu. Dan juga di sini juga ada ya, ya kalau di folikel de Graaff kan ada atau folikel matang kan ada biasanya ada cumulus ovorus di situ. Di dalamnya ada oosit primer, ada corona radiata, ada bagian antrum ya, ada sel granulosa ya. Biasanya ada sel granulosa kan bagian dalam kan, TK interna, TK eksterna ya, dan lain-lain gitu. Medula isinya pembuluh darah doang. Nah, ini cortex ovarium dan folikel primordial dan primer ya. Ini folikel oh folikel primernya biasa sih ada corona radiata, zona pellucida, sel granulosa bagian dalam ya, sel depa interna kan bagian luar ya gitu. Jadi kita ngebandingin histologinya dulu ya. Nanti kalau misalkan histologinya udah bisa kan, di review review bentar sih. Nanti ke histopatologinya. Gampang itu. Nah, ini corpus luteum ya. Tadi corpus luteum kan ada dua sel kan ya, ada sel lutein granulosa sama sel lutein TK ya. Kalau sel lutein granulosa kan ini kan paling banyak kan, paling banyak ya. Kalau sel lutein TK tuh paling dikit ya, gampang gitu. Nah, di situ juga bisa juga ada TK eksterna ya, ada septum jaringan ikat ya, ada pembuluh darah jaringan ikat juga sih. Tapi yang penting kalau corpus luteum tuh dia sajiannya tuh dia ada sel lutein granulosa sama sel lutein TK ya, gitu. Kalau ini sih enggak. Nah, ini ya sel lutein TK tuh sama sel lutein granulosa ya. Sel lutein granulosa tuh bisa yang paling banyak ya. Biasanya tuh yang nyempil-nyempil tuh dia sel lutein TK ya ininya. Gitu. Yang biasanya tuh kalau di histologi kita tuh agak gelap ya itunya. Tapi ini kan di buku De Fiore ya gitu jadinya gitu sih. Ya biasa sih ada pembuluh darah juga ya beberapa ya kayak arteri vena kan ini kan arteri ya ini vena kan. Iya. Itu kan juga ada banyak darah kan ya kalau di histopatologinya kan kalau banyak pembuluh darah gitu kan ya kayak hiperemis kan gitu. Ya ini biasanya kan banyak pembuluh darah kan kalau pada patologi anatominya. Nah, ini udah ya yang ovarium. Kalau ada yang bingung tinggal tanya aja. Itu ini tuba uterina nih. Tuba uterina itu paling biasa ya ada mukosa, muscularis sama serosa ya. Itu epitelnya ya, epitelnya biasa ya epitel staphylis cylindris sama epitel staphylis cylindris bersilia dengan dan epitel staphylis cylindris dengan ya dengan pexel ya gitu. Jadi ada dua epitel kan biasa ya. Itu juga ada sini ada ya ligamentum. Biasa ada trivena, ini juga itu tunica mucosa ya, tunica mucosa. Ini tunica muscularis, ini tunica serosa ya. Nah, di tunica muscularis kan biasanya ada lapisan otot sirkular dalam kan, berarti dia kan lingkar kan ya. Kalau sama otot longitudinal luar kan, berarti dia kayak itu sih bukan bukan melingkar kan. Juga ada plica mucosa ya, plica mucosa sih di sini. Ya bisa sih ada lumen juga ya, lumen tubuloterina kan. Oh ya tubuloterina sini ada sel ini ya, ada sel pek ya, pek sel ya, sel sekretorik sama sel bersilia ya kayak dia kan ada silia-silianya. Kalau pek sel kan nggak ada silianya gitu. Ya biasa sih di sekitaran tunika mukosanya kan ada pembuluh darah ya, sama juga ada lamina propria kan nih, lamina propria ada membrana basalis sih. Lamina propria kan jaringan ikat ya. Nah, uterus. Nah, kalau ini histologis, secara histologis aja ya. Jadi kalau uterus itu kan ada
ada 4 fase ya, ada fase menstruasi, ada fase proliferasi, fase sekretorik, sama fase premenstruasi. Nah, kalau fase menstruasi itu ya ini ya, nih pas luruhan kan dinding rahimnya kan, itu juga pas sudah dinding rahimnya luruh, dia akan terjadi proliferasi dulu kan, jadi kan dia ya membentuk kelenjar-kelenjar baru kan ya, kelenjar uterina kan ini. Tapi belum bikin kelenjarnya tuh belum belum banyak banget kan ya, itu masih fase proliferasi. Jadi ke fase sekretorik kan dia kelenjarnya kan makin banyak ya, makin tambah gede kan, itu kan. Kalau proliferasi kan nih dia kelenjarnya itu masih kecil-kecil kan. Fase sekretorik itu dia kelenjarnya udah membesar. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya nanti bisa bedain patologi hiperplasia endometrium ya, atau karsinoma endometrium sih gitu. Nanti bisa. Jadi harus tahu dulu, harus harus tahu dulu ya, bedain uterus itu fase-fase apa aja gitu kan. Sama kalau udah sekretorik ya premenstruasi sih ya, balik lagi. Ya, ini kan proliferatif kan yang makin banyak kelenjarnya, sekretorik kan ya paling banyak kan kelenjarnya kan itu. Biasanya sih kayak bisa karena estrogen ya itunya ya. Kalau itu kan estrogen meningkat kan ya, dia estrogen meningkat, dia fase ininya kan betul itunya kan kelenjarnya kan makin banyak kan ya, dipengaruhi oleh estrogen gitu. Nah, ini untuk histologinya biasa sih kalau fase menstruasi kan biasanya kan dia hancur ya ininya ya, sel apa sih, kelenjar uterinanya ya, soalnya kan banyak perdarahan ya, banyak perdarahan di mana-mana kan, sama kelenjarnya juga udah luruh kan itunya. Itu pada hari pertama dan hari ke-1 sampai hari kelima. Fase proliferasi itu dia hari ke-6 sampai 14 ya. Hari ke-6 sampai 14 itu dia kayak gini nih ya, masih bulat-bulat sih itunya. Jadi belum sampai ngebikin banget kan gitu ya, belum ada hormon estrogennya kan. Ya, nanti hormon estrogen atau progesteron kan puncaknya itu kan di fase sekretorik ya, pada hari ke-15 sampai hari ke-28 kan. Bisa dibedain kan nih, dia kelenjarnya tuh kayak udah eh kayak banyak kan ya, kelenjarnya udah banyak kan gini-gini. Ya, udah bergulung-gulung lah, kayak cacing ya, gitu. Fase sekretorik ya. Jadi bedain ya, kalau fase menstruasi kan dia ya eh, dinding endometriumnya kan hancur ya gitu kan gampangnya ya. Sama dia banyak banyak keluar darah sih ya, banyak darah kan, merah-merah gitu kan nanti ya. Kalau fase proliferasi itu dia masih kelenjarnya masih bulat-bulat. Kalau fase sekretorik dia kelenjarnya udah kayak agak gede lah ya, kayak makin banyak gitu kan, kayak cacing gitu atau apalah itunya. Ini fase menstruasi ya, ini fase menstruasi yang oh yang itu fase menstruasi pokoknya. Ini fase menstruasi. Nah, ini fase proliferasi kayaknya dia juga. Oh, sorry. Ini fase proliferasi deh kayaknya, ini fase proliferasi. Nama kelamaan kan, ini kan ini proliferasi, proliferasi kan nanti ini terakhir nih fase menstruasi ya ininya. Nanti bisa cek di ini sih. Ya kan kalau fase menstruasi kan dia banyak darahnya kan ya, banyak eh, darahan gitu kan ya. Ini kayaknya di antara itu udah ya, hampir ke menstruasi dan nih. Saya udah ada masih ada darah-darahnya gitu ya, ke tahap proliferasi ya, ini kelenjar uterinanya ya. Ini kelenjar uterina. Kalau kelenjar uterina udah pada tahu ya, dia epitelnya epitel selapis silindris ya. Ini epitel selapis silindris. Habis itu ya, ini cuman keterangannya doang, sini ada glikogen kan di kelenjarnya gitu kan ya ininya. Ini juga ada eh, ini ada desi 2 gitu lah, kayaknya kayak ada desi 2 basalis. Pokoknya ini fase menstruasi, ini kayak fase proliferasi kan. Kita lama-lama kan jadi sekretorik kan ya, jadi sekretorik. Nanti sekretorik kan nanti ke menstruasi dia ya, yang D nih, yang D itu menstruasi. Habis ini sajian uterus fase proliferasi ya, ini kan tadi ya itunya kelenjarnya masih bulat-bulat aja sih. Dia enggak, kelenjar uterinanya masih bulat-bulat ya, banyak masih ada arteri spiralis gitu-gitu kan. Oh iya, jangan lupa uterus kan ada 3 lapisan ya, ada endometrium, myometrium, sama perimetrium lah ya, banyak gitu. Nah, itu kalau di endometrium tuh biasanya epitelnya epitel selapis silindris ya, kelenjarnya juga epitel selapis silindris ya, arteri spiralis ya. Endometrium juga dibagi dua ya, ada stratum basalis sama stratum fungsional ya.
stratum fungsional ya yang proliferasi kelenjar. Kalau stratum basalis itu enggak, soalnya dia cuman ya udah dia diam-diam aja kan, jarang dia proliferasi proliferasi kelenjarnya gitu. Itu di myometrium nih, dia myometrium biasa sih ada otot polos potongan memanjang sama melintang ya, sama ada pembuluh darah itunya gitu. Nah ini bedanya ya, kalau fase proliferasi kan dia bulat-bulat ya ininya kelenjarnya gitu kan. Kalau fase sekretorik itu dia kelenjarnya tuh ya bergelung bergelung gitu sih, kayak cacing sih kayaknya. Pokoknya makin gede gitu lah ya. Kelenjarnya dia makin makin gede kan kelenjarnya gitu kan. Beda kan sama kayak sama beda sama yang proliferasi kan, dia bulat-bulat kan. Kalau sekretorik dia kelenjarnya membesar kan, juga ada spiralisnya juga makin melebar sih ya. Ya, itu lapisan basalisnya ya di endometrium makin gede juga sih. Nah, itu fase sekretorik ini juga masih sama ya, ini makin membesar ininya sama. Itu juga nih fase menstruasi ya. Kalau fase menstruasi itu dia ya udah sih ya kan, kelenjarnya kan udah hancur semua kan ya, soalnya kan udah luruh kan ininya. Kelenjarnya kan udah pada luruh kan, nih udah ada darah ya yang keluar kan ya, untuk mempersiapkan penggantian itu kan, buat nanti balik lagi kan ke fase proliferasi kan. Nah, pokoknya ininya kan dindingnya kan luruh kan, dinding endometriumnya kan. Ya ini keluar darah semua ya pada fase menstruasi. Tapi stratum basalisnya masih normal ya. Ini itu masih normal sih stratum basalisnya. Jadi yang kenanya itu cuma stratum fungsional ya. Ini stratum fungsionalnya. Jadi stratum basalisnya normal. Tapi yang luruhnya itu dia stratum uh, fungsionalnya gitu. Nah ini udah ya, yang bagian uterus tuh udah sih, kayaknya yang penting sih itu aja ya nanti buat hiperplasia endometrium sama kanker ya. Habis itu cervix ya. Nah, cervix kan ada data semua ya, paling di pleno atau apa kan dibagi dua kan, ada endocervix sama ectocervix ya. Kalau endocervix kan dia biasa ya epitelnya kan epitel selapis silindris kan ya. Ya dia mengandung musin kan itunya. Ya, epitel selapis silindris. Ini endocervix kan berarti kan bagian dalam dari cervix kan ya. Jadi yang kan kalau dari anatominya kan di sini kan ya. Ini kan endocervix, ini kan ectocervix kan. Nah, ini kalau bagian ectocervixnya kan ya bagian luar dari cervixnya itu kan ya epithelia squamosa ya. Nama lainnya sih epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk ya. Jadi dibilang epitel squamosa lah atau epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk sih sama aja sih. Nah, cuman sih nggak ada itunya sih, keratin ya. Pokoknya sih nggak ada keratin gitunya. Nah, ini juga ada biasa sih, ada sel basal sama sel ininya. Pokoknya makin makin ujung tuh dia makin gepeng sih. Makanya dia epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk ya. Makin lama makin gepeng ya, makin ke atas gitu kan. Ya korelasinya kan buat kanker serviks kan ya kemarin. Ya itu juga bagian endo sama ekto kan ya, ada peralihannya ya. Peralihannya kan daerah kolumner ya atau daerah transformasi kan itu. Ini kan. Ini kan apital berlapis gepeng ya tanpa lapisan tanduk ya. Kalau ini kan apital selapis silindris kan ininya. Tadi kan sama ya. Ini kan sama aja kan, ini apital berlapis gepeng ya, ini apital berlapis gepeng juga. Kalau yang ini kan apital epitel selapis silindris kan. Ini daerah perubahannya ya, daerah daerah perubahan kan biasanya kan dia kena di ini ya, kanker serviks kan di situ ya. HPV ya, virus HPV 16 sama 18 gitu. Terus tuh di bagian serviks juga sama, sini ada bagian ya ini katakan aja ya nih, semua nih ya ini bagian endocervix, dan ini bagian ectocervixnya. Nah, daerah biasa sih daerah sini ya, kalau di bagian daerah peralihan kan daerah daerah sini kan, ini kan daerah zona transformasi atau zona apa, itu ya kolumner kan, sama kolumner junction kan itu. Di sini ada daerah transformasinya ya, daerah transformasi. Ya biasa sih gitu.
Ya, biasanya juga ada ya ini nggak tahu ya ada nodul simpatikus lah isinya kan sel limfosit sama sel plasma kan. Habis itu di situ juga ada fornix kan ininya sama ada epitel ya, epitel vagina sama ya epitel squamosa juga sih. Jadi jangan bingung gitu. Juga kelenjar serviks kan, ya kelenjar serviks kan juga epitelnya kan selapis silindris kan sama aja. Ini sih diulang-ulang aja ya nih ada epitel squamosa ya, epitel berlapis gepeng ya tanpa lapisan tanduk ya. Ini juga ada kemudian juga ada ini ya epitel squamosa yang imatur kan mungkin ya karena dia lagi ini kan di daerah peralihan kan ya gitu. Kayak daerah peralihan tuh kan epitelnya kan bakal berubah kan jadi epitel selapis silindris kan ini kan epitel selapis silindris kan ya. Epitel selapis silindris ya. Tuh. Nah, biasanya tuh kalau di HPV tuh dia kenanya tuh di sini ya, ininya. HPV, itu kanker serviks kan. Kenanya kan di pertama kali kan di squamous kolumner kan ya, atau zona transformasi gitu. Habis itu udah sih kayaknya, vagina sih nggak ada ya sajiannya ya. Kayaknya kalau sajian vagina di pertemuan kedua sih itunya. Itu di sajian vagina itu selanjutnya nih ya, ada epitel berlapis gepeng ya tanpa lapisan tanduk atau epitel squamosa. Sama juga ada plica mucosa juga ya, ada stratum basalis juga kan di sini. Oke, ada papila jaringan ikat. Di sini juga ada nulus simpatikus ya buat sistem pertahanan imun kan ya sel B, sel T, sel sel plasma gitu. Ini juga ada pembuluh darah ya, ada pembuluh darah, ada lamina propria ya, jaringan ikat ya. Sama ada ini juga ada tunika mucosa, tunika eh, muscularis sama tunika adventitia ya. Ini ya, dibagi tiga kan sama aja kan. Tunika mucosa, ini tunika muscularis, muscularis. Sama sini kan tunika adventitia ya. Ini kan dipotongkan ya, ini mucosa, ini muscularis ya. Ini adventitia nih. Intinya paling pembuluh darah aja sih sama ya pembuluh darah sama lapisan itunya mesotel ya, epitel lapis gepeng itu yang bagian adventisianya. Sama di ototnya biasanya otot longitudinal ya sini juga ada transversal ya sini bedanya ya, gitu. Ini longitudinal ini transversal ya. Terus itu peta permukaan vagina ini juga sama, paling bedanya sini ada limfosit ya ininya. Ada limfosit sini. Limfositnya juga limfosit. Ini sih bukan limfosit, limfosit sistem imun adaptif sih dia limfosit limfosit bawaan ya intraepithelial limfosit. Jadi bukan limfosit. Jadi ini juga ada epitel berlapis gepeng kan ya sama kan atau nama lainnya sih epitel squamosa ya. Ini juga ada lamina propria, juga ada pembuluh darah. Nah, ini juga ada placenta ya. Ini nanti korelasinya kan nanti kan ke apa? Hamil anggur ya, mulai hidatidosa paling sama abortus sama koriokarsinoma kan. Nanti di histopatologinya. Nah, makanya harus tahu dulu kan sajian plasenta gitu kan ya. Ini epitelnya kan epitel amnion kan epitel lapis kulit sih kayaknya. Juga ada lempeng korionik ya dari bagian sini kan ada lempeng korionik ya. Juga ada tautan filus ya, tautan filus ya atau ancoring filus kan. Itu juga ada sel-sel biasa sih, ada sel-sel trophoblast sih di sekitarnya di sekitaran ini fili tautannya nih. Juga di sini ya, di sini biasa ada Fili Coriolis ya, ada Fili Coriolis ya. Ini semua kan yang bulat-bulat ini kan ya di sini sini semua kan ini Fili Coriolis ya, Coriolis. Nah, Fili Coriolis itu normalnya tuh dia ya ini bulat-bulat gitu, bulat-bulat kecil ya, nggak ada pembesaran gitu kan pada Filus Coriolisnya kan. Kemudian juga ada ruang antarfilus ya. Ini di luar dari Filus Coriolis kan yang putih-putih ini dia ada ruang antarfilus kan di sini. Ya di situ juga ada darah maternal ya, ada darah ibu kan. Dan juga di sini ada ya paling bawah ya, ini di plasentanya kan nih ada miometrium sama patokannya juga ada sel desi 2 di sini ada sel desi 2 basalis kan gitu kan. Sel desi 2 ini ya isi sel isi di desi 2 basalis ya.
yang dulu ospek kan itu selnya sel apa? Sel desi 2 ya ini. Ini desi 2 basali semua ya kalau misalkan strukturnya kan, kalau selnya kan sel desi 2 itu. Cuman juga di sini ada Fili, ya Fili tautan Fili atau Fili ancoring atau apalah. Pokoknya di sini sih harus tahu ya kalau plasenta tuh tengah-tengahnya tuh ada Pilus korealis sama ada ruang antar filus ya. Di sini tuh juga banyak itu ya banyak darah ya gitu. Kemudian di sini juga plasenta sih paling. Ya ini Pilus korealis atau korionik. Ya, bedain sih ya kalau Syncytial ya sel Syncytial itu bagian luar pokoknya. Kalau bagian dalamnya itu dia sel sitotrofoblast kan. Bagian dalamnya itu dia sel sitotrofoblast. Jadi Syncytial itu bagian luar, sel sitotrofoblast itu bagian dalam kan. Ini juga sama ya. Ini bagian luar, Syncytial sama sitotrofoblast ya ini bagian dalamnya. Ini sitotrofoblastnya. Sitotrofoblast. Sama nih kalau bedanya ini ya, plasenta selama kehamilan awal sampai ke term ya, sampai cukup hamil ya paling. Ya bedanya sih di pembuluh darah aja sih, dia pembuluh darahnya makin banyak ya itunya. Jadi di dalam virus Coriolis ada pembuluh darah juga ya, sininya juga darah janin sih sini ya. Kalau di luar kan dia darah ini darah ibu ya, darah maternal itu. Dan juga ada sel imun ya, makrofag sih. Nama lainnya sel Hofbauer gitu. Ya. Berapa? Ya itu sih paling ya kalau yang histologi ya. Ada yang ini nggak, ada yang bingung atau mau lanjut aja nih ke patologi. Jadi setidaknya udah ada gambaran gitulah kalau di histologinya kan, kalau udah ada gambaran nih nah, enak di patologinya gitu kan. Gas, patologi. Tes tes oke. Kalau ada yang mau nambah, ada yang kurang atau nambahin gitu aja. Outline ini satu polip endocervix atau dan polip endometrium ya, beda ya. Kemudian juga ada displasia cervix sama kanker cervix ya. Itu kalau displasia kan belum sampai ke keganasan. Habis itu adenomiosis, endometriosis, hiperplasia, karsinoma endometrium, teratoma, leiomioma ya. Ini kan jinak ya, leiomiosarkoma kan ganas. Mulai hidatidosa, nanti mulai hidatidosa tuh bisa jadi koriokarsinoma ya. Koriokarsinoma. Kalau mol. Kalau abortus beda nanti itunya, beda ciri-cirinya. Kemudian ini polip ini polip endocervix dulu ya nih. Yang pertama nih polip endocervix dulu. Kalau skenario kasus yang dari praktikumnya ya, langsung di sekalian baca praktikumnya itu ada wanita usia 46 tahun mengalami perdarahan pervaginam di luar haid ya. Perdarahan pervaginam di luar haid sekitar 4 bulan yang lalu dokter menganjurkan untuk melakukan kuretase ya setelah dilakukan pemeriksaan. Nah, di sini kalau gambaran umum dari polip endocervix itu dia pertumbuhannya sih polipoid sih ya ininya banyak kayak gitu kan kalau polip itu kan kayak bertangkai kan gitu ya polip itu ya. Kayak misalkan kan polip kan kayak gini kan ya kayak gede gitu kan. Tapi cuman kayak ya, ini polip gitu kan misalkan. Kayak gede gitu dia kayak nonjol ke atas kan polip itu polipoid. Kemudian juga makroskopiknya dia ada kemerah-merahan, nah, lunak, kenyal, dengan permukaannya licin ya kalau dari makroskopik dari patologinya. Kemudian untuk dia itu ya dia nggak ganas ya dia non neoplastik juga kan dia bertangkai kan ya bisa bisa juga karena estrogen juga ya gitu. Itu prevalensi biasa biasa pada dekade itu ya umur kelima ya jadi sekitaran umur ke 50 tahun ya biasanya juga asimptomatik ya cuman kalau pas lagi koitus kan ya pas koitus kan bisa terkena itu kan ya bisa terkena perdarahan ya bisa perdarahan pasca koitus kan atau yang kemarin kan di perdarahan uterus abnormal gitu. Kemudian juga Polypenda cervix itu dia terdiri dari stroma ya ini kan stroma kan semuanya nih stromanya dia padat sih ininya stroma padat ya tapi bisa juga ada sebukan sel-sel radang gitu kan ya kalau kayak titik-titik gitu sih kalau dari ini. Sama juga ada banyak pembuluh darah di sini ya. Sama dia epitelnya tuh epitel kolumnar ya atau epitel selapis silindris ya di sini ya. Ini epitel selapis silindris ini.
Rapis, silindris. Tadi sih. Nah ini kalau mikroskopiknya itu dia ya tadi ya bukan epitelis, rapis torak atau rapis silindris sih ya sama aja ya ini gitu. Juga kadang-kadang juga bisa ada metaplasia ya atau perubahan pada sel epitelnya kan ya bisa ngarah-ngarah keganasan. Juga bias traumanya dia sembab kan sembab gitu. Itu juga ada bisa ada sel radang kronik sih. Jadi kalau misalkan nanti ketemu ya, ini kayaknya nggak di preparat ini sih di preparat tadi. Jadi kalau misalkan dia ada titik-titik gitu kan di selnya kan gitu ya atau sel-sel limfosit kan itu mikroskopiknya gitu nanti jawabnya bukan sel radang kronik kan disertai epitelnya kan lapis torak gitu kan kadang-kadang ada metaplasia squamosa gitu kan ya gitu. Sama dia bentuknya polipoid kan nih bentuknya kan seperti polip kan ya kayak gede gitu kan bertangkai itu kalau ciri-ciri mikroskopiknya ya gitu. Ya kalau itunya sih diagnosisnya kayaknya polip endocervix ya diagnosisnya kan polip endocervix aja. Nah itu oh ini polip endometrium ya gua polip endocervix ya polip endocervix gitu ini ke lanjut ke ini ya polip endometrium ya jadi kalau di polip endometrium oh bentuknya sama ya sama polipoid juga ya polipoid polipoid endometrium dia juga sama. Nah dia ada dua struktur juga ya ada struktur stroma dan struktur kelenjar ya gitu jadi dia ada beda beda kan tadi kan kalau yang polip endocervix kan dia kan polipoid kan ya kalau polip endometrium itu kan karena dia ada banyak kelenjar kan ya di endometrium dia juga ada banyak kelenjar uterina dia ya biasanya ya ini kayak banyak kelenjar kan dia beda kan sama yang tadi kan sama sama yang ini kan dia kan kelenjarnya kan ya nggak ada kan endocervix kan kelenjarnya kan ya dikit-dikit aja kalau polip endometrium kan dia kelenjarnya kan banyak ya tadi kan nih di kelenjarnya banyak ya di sini juga kelenjarnya banyak kan ya juga ada stromanya ya ini stroma ya ini stroma stroma tuh yang itu ya bagian jaringan ikat cuman yang bukan kelenjar ya kan gitu sih di bawah gitu. Habis itu dua fase ya, ada fase fungsional dan hiperplastik. Ini kayaknya nggak terlalu kepake sih. Nah, kalau ada otot polos itu, kalau misalkan nanti ketemu ada banyak otot polos gitu, ada namanya tuh polip adenomatosa ya itunya. Nah, di sini sih ciri-cirinya tuh ya, ini dari buku Robin, ini polip endometriumnya tuh dia bentuknya manjang ya, ada pedikel juga ya, vaskularnya ya. Cuma dia kelenjarnya tuh agak-agak kistik sih, ya ini kelenjarnya agak kistik gitu ya. Kelenjar kelenjarnya tuh agak kistik, bentuknya manjang kan ya kayak polip kan ya, bentuk polipoid kan ya, bentuk polipoid ya tuh. Ini juga sama sih ya, sama kan kayak sama kan sama kayak yang ini, cuman bedanya dia kelenjarnya tuh kayak agak membesar sih ya. Ini kelenjarnya juga agak membesar kan agak hiperplasia sih ya, kelenjar membesar. Cuman dia bentuknya masih sama, dia bentuknya itu masih uh, polipoid ya, bentuknya masih polipoid gitu. Sama ini sama ya, pokoknya kalau polip itu dia kayak gede gitu kan, dia kayak seperti polip gitu kan. Gitu, pokoknya bentuknya bertangkai gitu-gitu kan polip kan ya polip endometrium itu. Sama banyak kelenjar kan bedain sama yang tadi kan ya kelenjarannya kan yang nggak terlalu banyak kan juga epitelnya kan epitel lapis thorax kan bagian luarnya kan ininya permukaan epitelnya. Jadi bedanya di situ ya kalau polip endocervix sama polip endometrium ya sama dia juga bisa juga banyak kelenjar ya hiperplasia ya kelenjar 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 semua kan sini juga kelenjar kan sama juga dia stromanya juga ada bagian stroma ya itu sih ini ya kalau polip ini ya. Kalau yang bingung sih tanya aja sih ngebut ini lanjut ke displasia cervix ya dan CA cervix kalau displasia kan berarti kan lesi prekanker ya nama lainnya kan gitu kan yang mengarah ke keganasan kan gitu. Nah itu displasia cervix itu wanita 40 tahun sudah menikah terdapat perdarahan pasca koitus kan itu dia keputihan juga sejak 1 bulan yang lalu 20 tahun yang lalu dia mempunyai riwayat seks bebas ya mungkin dia ada seks pada usia muda kan dan udah nggak lagi kan dia
Hasil pemeriksaan inspekulu tampak bercak kemerahan pada serviks ya. Kemudian dilakukan biopsi untuk menyingkirkan adanya keganasan. Ya, gambaran umum, ya ini beda tahu semua sih kalau teorinya kan kemarin. Karsinoma invasif. Ya kalau karsinoma cervix dulu sih ini ya, itu nama lainnya tuh ini ya, neoplasia intraepithelial cervix ya. Nah, kalau karsinoma cervix itu kan biasa sih ini ngulang lagi ya kalau HPV 16 sama 11 tuh dia biasa tuh dia displasianya tuh eh, displasia keras ya atau displasia keras HPV 16 18 ya ini bisa ke kanker serviks. Kalau HPV 6 sampai 6 sama 11 itu dia displasianya ringan ya. Jadi displasianya tuh nggak terlalu berat lah gitu. Biasanya pada kondiloma ya. Ini biasa pada apa? Pada kondiloma. Kondiloma eh, minata ya. Kutil-kutil. Dia biasanya pada kutil ya pada HPV 16. Kalau HPV 16 18 dia lebih ngarah ke kanker serviks gitu. Nah, ini displasianya ya, makanya harus tahu juga ya ini cin ini kan cervical intra ini cervical intraepithelial itu dah. Ya, ini ya, cin ini ya, cervical intraepithelial neoplasia ya itunya. Jadi cervical intraepithelial neoplasia itu kan ya dibagi ini sih itu ya normal cin 1 2 3 ya. Pokoknya tuh tiga sini salah ya. Kalau yang normal kan dia epitelnya kan masih epitel squamosa ya atau epitel pelapis gepeng tanpa lapisan tandukan ya ini kan epitel squamosa. Epitel squamosa ya. Nah, kalau misalkan cin satu kan dia pokoknya tuh polanya ya, kalau polanya displasia cervix atau CA cervix itu dia tumbuhnya tuh ke itu dari bawah ke atas ya. Ini kan nah patokannya dari mana? Patokannya tuh dari stratum basalis. Ini stratum basalis kan. Nah, itu kan ini kan stratum basalis ya. Stratum basalis ya. Nah, ini nanti eh, kan HPV kan kenanya kan di bagian bawah dulu ya, di bagian basal kan, bagian bawah kan. Nah, makanya dia epitelnya tuh yang terkena pertama kali itu dia pada bagian basalis ya di epitel bagian bawahnya kan ya lapisan bawah dari epitel squamosanya kan. Nah ini bisa dilihat sih dia ada sel-sel koilosit sih dia kayak sel koilosit itu apa? Sel koilosit itu dia kayak gini ini ini kan sel koilosit nih. Koilosit itu dia nih dia kayak ini kan sel ya. Ini kan intinya ya. Nah tuh kayak ada ini di sini sekitarnya tuh ada putih-putihnya gitu ya kayak gini nih. Sel-sel koilosit ini kayak sel koilosit ya sel koilosit ini kayak gini juga ya. Itu dia selnya tuh kayak ada kayak ada glikogen gitu, ada jaringan lemak gitu kan di sekitarnya. Itu sel koilosit itu gitu. Jadi ini selnya tuh yang bagian dalam ya, isi-isi. Nah, sisanya tuh dia putih semua tuh dia sel koilosit itu gitu. Itu kin satu ya. Biasa tuh pada PP611 juga bisa ya displasia ringan atau pada lesi prekanker ringan ya gitu kan. Nanti kalau misalkan nggak diobatin kan atau nggak di screening kan itu bisa ke atas ya makin lama sampai ke atas kan ya cin 2 nanti makin ke atas nih cin 3 ya hati-hati bisa ke karsinoma in situ ya ini kan masih karsinoma in situ ya kalau misalkan udah kanker ya berarti udah sampai infiltrat kan itu udah karsinoma invasif kan ya udah sampai ke bawah kan gitu detailnya kan jadi pokoknya intinya kalau dari kanker serviks kan dari dia tuh pertumbuhan perubahannya tuh perubahan transformasinya tuh dari bawah ke atas ya dari bawah ke atas gitu kan kelihatan nih kan bawah 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 kan ke atas kan makin lama kan makin jelek kan ya dia udah bukan epitel squamosa lagi dia itunya gitu. Udah cin 3 tuh udah bukan epitel squamosa kan jadi kalau misalkan ada mikroskopik ya cin 2 gitu kan cin 2 kan pada displasia sedang kan berarti kan epitelnya kan masih ada epitel squamosa kan di bagian atas ya cuman udah jadi transformasi udah ada sel ini ya sel koilosit kan di sini kan juga sini juga ada intinya tibia kan ada beberapa inti tibia tapi masih mitosisnya kan tidak ditemukan kan gitu kan ya pada mikroskopiknya ya gitu epitel hiperplasia sih ya biasa sih gitu sama juga ada displasia sih ya displasianya kan displasia sedang kan dia cin 2 kan nama lainnya kan gitu ya itunya kalau dia makin ke atas kan makin berbahaya itu kan
Nah, kalau misalkan udah melewati CIN3 kan atau udah invasif kan, berarti kan dia karsinoma cervix tipe invasif kan. Nah, ini contohnya nih dia. Nah, kalau udah kayak gini atau ya di itu ada bang ya. Makanya kalau udah kayak gini nih dia diagnosisnya berarti jadi eh, karsinoma TA cervix ya, karsinoma cervix ya, invasif gitu. Pakai derajat apa enggak ya? Pokoknya karsinoma cervix invasif ya. Cuma kalau misalkan dia belum sampai invasif tapi udah mengarah ke CIN3 gitu kan, udah CIN3 melewati CIN3 gitu, berarti dia udah karsinoma in situ dia. Hampir infiltrasi gitu dia. Maksudnya kalau ini kan dia udah invasif kan ya, udah ke bawah kan itunya. Udah menginfeksi ke sel-sel yang lain ya gitu. Berarti bisa metastasis kan. Nah, kalau misalkan gambaran umum dari kanker serviks itu dia tumbuhnya tuh dari tadi ya awalnya kan dari squamous kolumner kan ya gitu. Ya kalau jenis-jenis dari kanker serviks kan ya berarti kan kanker serviks invasif tipe karsinoma sel squamosa gitu kan. Kalau misalkan nanti ditemukan eh, mutiara keratin kan squamosa. Tapi karsinoma sel squamosa kan kata dokter Eka kan entah dia masih ada tergantung ya dia ada mutiara keratin atau enggak kan gitu. Jadi karsinoma sel squamosa dengan mutiara keratin atau karsinoma sel squamosa tanpa mutiara keratin. Jadi ada dua sih kalau karsinoma sel squamosa ya. Ya ini paling umum sih, semoga sih paling banyak sih ya karsinoma sel squamosa ya di soal sih nanti ya. Kalau adenokarsinoma tuh lebih jarang sih, sekitaran 10% apa gitu kan ya. Kalau adenokarsinoma tuh dia isinya sih ya kelenjar, kayak kelenjar ini, kelenjar itu biasa sih kelenjar-kelenjar kan epitel lapis silindris kan gitu kan. Dia nggak ada mutiara keratin gitu-gitu kan. Kalau adenoscomosa kan dia kan campuran ya, campuran kelenjar sama epitel squamosa gitu. Nah, kalau pada mikroskopik kanker serviks itu dia ya ini kanker in situ dia polaritasnya tuh dia udah ada mitosis ya kalau karsinoma in situ ya. Di sini kayaknya oh kayak udah kelihatan sih dia kayak udah intinya tuh udah atipia kan, udah premorfik kan kalau udah karsinoma invasif kan ya. Dia udah intinya udah atipia ya udah ada mitosis ya kalau misalkan nanti dilihat dari mikroskop kan pengen pengen kepo kan itu udah ada mitosis kan dilihat kan udah ada mitosis jadi dia asalnya tuh kayak intinya kan ada dua gitu kan ya kan udah ada mitosis intinya atipik kan nggak jelas ada anak intinya nyata pleomorfik kan ya jadi keganasan kan gitu nah, nah itu kan ya yang bagian A ini kan karsinoma sel squamosa invasif ya ini yang ini invasif ya. Yang B ini dia karsinoma sel squamosa yang invasif. Nah, ini udah ada nih ya, udah ada mutiara keratinnya ya. Ini mutiara keratin ya, mutiara keratin ya. Nanti lihat dulu, soalnya gue lupa. Itu dia ada mutiara keratin apa enggak ya di pemeriksa di kemarin tuh. Tapi biasa sih kalau karsinoma sel squamosa sih ada mutiara keratin kan. Selain mutiara keratin kan ada intracellular bridging kan, ada intracellular bridging sama itu sih kayak bikin jembatan antar sel kan gitu kan ya. Sama ya bagian atasnya kan udah hancur kan, di bagian epitelnya kan udah hancur semua kan udah invasif ya gitu. Sama invasi awal menunjukkan sarang. Sama biasanya kalau kanker serviks ya ini sih ya, kanker serviks dia membentuk eh invasifnya itu kan ya dia kan nyusup ke bawah ya ke jaringan ke bawahnya kan itu dia kayak membentuk pulau-pulau ya kayak membentuk pulau-pulau tumor kan dia udah ada mitosis ada sel membentuk itu ya membentuk pulau-pulau kan palisading gitu kan udah ada mutiara keratin ya intracellular bridging ya atau jembatan antar sel kan gitu kan ini di record kok dia menembus membran dasar dari bus. Nah ini juga sama ya makanya nanti di diagnosisnya itu oh diferensiasi nggak tahu nih bakal pakai diferensiasi apa enggak ya semoga pokoknya nanti kalau misalkan nanti diagnosisnya apa kan ya kanker serviks kan berarti kan karsinoma sel squamosa kanker serviks dengan tipe karsinoma sel squamosa berkeratin ya
kayak nggak usah pakai diferensiasi dah, ikutin ini aja sih. Jadi diagnosis apakah ini CA cervix dengan tipe KSS ya, atau karsinoma sel squamosa. Lihat nih ada keratinnya apa enggak. Kalau ada keratinnya kan misalkan dia nih, ini nggak kelihatan sih keratinnya mana. Kalau ada keratinnya berarti kan eh, berkeratin gitu kan ya. Kalau misalkan nggak ada keratinnya kan nanti dilihat di mikroskop kan berarti kan tanpa keratin gitu kan. Cervix kan, oh udah sih. Itu ya kalau diagnosisnya kanker cervix dengan tipe karsinoma sel squamosa berkeratin kan. Dan ini udah ada itu sih, atipia, inti ya, pleomorphic gitu-gitu kan mikroskopiknya. Kalau gradingnya tadi ya, diferensiasi baik, sedang, buruk gitu. Nah, kemudian untuk dysplasia cervix, tadi ini udah ya, paling beda ya itu sih kalau misalkan CIN 1 kan ya, atau NIS 1 kan sama aja, CIN 1 atau NIS 1 itu kan, ya membran basalnya sih masih utuh ya, cuman ada displasia ringan kan. Kalau udah CIN 2 kan dia udah displasianya kan sedang ya. Kalau CIN 3 udah dia displasianya sih berat sih. Kalau ini kan dia CIN 2 kan, jadi dia displasia sedang, CIN 2 ya dia membran basalnya sudah terganggu, ada epitel hiperplastik bla 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 ya. Tadi ya yang ini ya, intia tibia, sel koilosit ya gitu. Udah terganggu ya epitel sel squamosanya kalau ditanya mikroskopiknya apa gitu. Kemudian eh, adenomiosis ya atau endometriosis. Nah, kalau adenomiosis ini paling sih skenario wanita ya, ini wanita 44 tahun menikah dan belum punya anak datang ke dokter dengan keluhan perdarahan pervaginam di luar haid. Sejak 6 bulan terakhir kadang ada nyeri saat haid, dilakukan pemeriksaan hasil USG tampak penebalan dinding rahim dan dianjurkan untuk melakukan hisektomi. Nah, kalau untuk gambaran umumnya ini dia kalau adenomiosis ya, dia kan adenomiosis kan berarti ada kelenjar di myometrium uteri kan. Ya sama aja sih kayak ya, ini kan ya adenomiosis ya di sini kan nih kata dokter bed itu ya, ini ada di sini kan ininya. Bagian atas kan berarti kan ada adenomiosis bagian fundus ya, fundus uteri kan. Bagian sini kan berarti kan bagian di myometriumnya. Jadi kelenjarannya itu dia menginvasi ke dalam kelenjar endometriumnya, dia menginvasi ke myometrium uteri ya. Ya ini ada kelenjar-kelenjarnya nih kan, ini kan kelenjar kelenjar uterina ya, dia menginvasi gitu kan. Di kelenjar uterinanya. Nah, ini semuanya ini dia ini tunika muscularis ya. Ini semuanya ini tunika muscularis. Jadi dia di dalam tunika muscularis atau di myometriumnya tuh dia ada kelenjar uterinanya. Sama ya dia apa sih terpisah di lapisan basal 2 sampai 3 mm ya. Nah, ini untuk mikroskopiknya ya kalau adenomiosis dan endometriosis. Kalau eh ini adenomiosis ya udah kelihatan kan, ini kan udah ada myometrium kan, ini kan endometrium kan ya, banyak kelenjar lah ya, udah tahu kan nih. Ini endometrium, ini myometrium. Nah, di dalam myometrium itu ada kelenjar uterina ya. Ini ada kelenjar uterina ya. Ya, uterinanya. Nah, itu dia kelenjar uterinanya dia menginvasi itu kan. Makanya dia terjadi perdarahan kan ya, perdarahan hebat kan, soalnya dia kelenjarnya endometriumnya kan nggak bisa kemana-mana kan, dia pengen luru kan susah ya, jadi dia ada perdarahan kan, perdarahan di dalam vagina kan gitu kan ya. Dia sih biasanya sih dia batasnya kan tidak tegas sih, atau tegas atau di antara tegas atau tidak tegas ya kalau adenomiosis ya gitu. Nah, ini juga sama, ini endometriosis ya. Ini kan adenomiosis. Ini adenomiosis. Ini eh ini enggak langsung tiba-tiba ini ya endometriosis ya. Ini endometriosis ya. Nah, kalau endometriosis kan udah pada tahu ya, kemarin kan juga sama kan itu ada endometrium di luar dari organ uterus ya. Biasanya di mana? Biasanya tuh di ovarium sih bisa ya, di ovarium, di tuba uterina kan yang paling banyak ovarium, tuba uterina, bisa di kolon juga ya, bisa di usus gitu kan.
Kalau ini kayaknya sih coba tuh di servis atau apa ya, kayaknya di itu dah. Ini ada kita skomosanya dia itu tadi vagina nih. Nah, pokoknya ini ada kelenjar endometriumnya tuh, dia kelenjar endometriumnya tuh dia nyusup tapi di bagian atasnya gitu kan. Jadi di sekitaran tunika tunika yang bagian atas kan tunika mukosa kan gitu atau apa. Dia nempel tuh ya kelenjar endometriumnya kan. Nah, kelenjar endometriumnya nempel kan misalkan di ovarium kan, dia nempel kan di bagian luar dari ovarium. Nah, dia ini kayak kalau pas lagi menstruasi kan dia kan luruh kan, ya makanya dia banyak darah gitu kan. Terdapat perdarahan hebat kan sini. Itu makanya dia banyak ini ya perdarahan kan di endometriosis ya. Perdarahan. Berarti ini sel darah merah semua ya ininya. Ini yang merah-merah ini. Kenapa ini kelenjar endometriumnya ya. Ini kelenjar endometrium. Kelenjar endometriumnya. Dibedain ya kalau di endometriosis kan dia di bagian myometrium kan ya ada kelenjarnya kan. Kalau endometriosis dia di bagian ini sih nggak di bagian myometriumnya, jadi di bagian atasnya gitu kan tunika mukosa, di bagian luar dari organnya kan misalkan ovarium atau cervix dia berdarah gitu kan, serot gitu kan. Kalau lagi fase menstruasi kan gitu kan, makanya dia ada banyak perdarahannya pada endometriosis juga kan. Ini juga biasa biasa juga ada sel-sel radang gitu kan, sel radang kronik tambah akut kan dia, bukan sel radang kronik pas akut gitu. Nah, ini juga sama sih, ini di penuntunnya ya. Sini gambaran umumnya kalau endometriosis ya sama aja ya. Tadi kan, lupa gua. Ada kelenjar sama stroma endometriumnya ya, di luar ya, di luar. Di luar apa? Di luar organ ya. Di luar organnya tuh bisa apa aja ya. Bisa ovarium, ada ligamentum, ligamentum uteri atau apa ya. Bisa septum recto vagina, bisa di peritoneum ya, bisa di usus ya, usus halus, usus besar ya, dan lain-lain kan gitu. Ya ini contohnya kayaknya di ovarium deh tunggu ya coba cek lagi deh. Kayaknya di entah di ovarium atau di kolon nih di kolon sini. Oh ini bagian kolon nih, ini di buku Robin. Ini kalau misalkan dia di kolon dia ini kan epitel itu ya, epitel kolon kan selapis silindris dengan, kalau di kolon kan epitel selapis silindris dengan sel goblet ya pokoknya. Nah ini ada kelenjar endometriumnya ya, jadi dia kelenjar endometriumnya itu dia nyusup ke dalam kolon ya, bagian epitel kolon gitu kan. Sama ini tadi kan mikroskopiknya ya, sama stromanya ya. Ini stromanya ya. Stroma dari endometriumnya juga ikut juga kan ya. Itu sama itu bisa berdarah tuh ya. Makanya sama aja sih itunya ujung-ujungnya. Pokoknya terjadi perdarahan juga kalau pada fase menstruasi kan gitu. Nah, itu juga pada dekade ke 3 sampai 4 tahun 3 sampai 4 ya, atau dekade ke 30 sampai 40 tahun ya ini. Jadinya yang paling banyak ya. Biasanya karena ya infertilitas, dysmenorrhea, sama nyeri panggul kan. Penyebabnya sih nggak tahu sih biasanya ya. Menstruasi ke atas ya, menstruasi retrograde, nanti bisa cari sih. Bisa karena ada teori metaplastik ya, jadi dia pokoknya endometriumnya tuh dia kemana-mana kan gitu ya. Jadi dia tiba-tiba nempel aja. Ya. Ada dari penyebaran dari limfatik ya atau dari pembuluh darah kan. Jadi dia endometriumnya tuh dia pas luruh itu dia keluar gitu kan ke entah ke pembuluh limfatik atau ke pembuluh vaskular ya penyebabnya ya. Jadi mekanismenya gitu. Ya, jadi dari endometrium kan luruh, nanti ke limfatik ya, limfatik kan nanti ke organ lain ya, atau lewati pembuluh darah kan gitu kan. Jadi ada tiga ya penyebabnya. Selain idiopati kan ada menstruasi retrograde, metaplastik, sama limfatik atau vaskuler gitu. Ya ini untuk kelenjar pembesarannya sih ya, ini pembesaran, ini kelenjar endometrium ya, ini kelenjar endometrium, ya ini kelenjar pada kolon ya, kayak plika mucosa, ada kayak plika mucosa kolon atau apa. Intinya sel goblet saya sih. Nah, ini juga sama ya. Ini banyak endometriosis ya. Ini di ovarium ya. Ada jaringan granulasi dengan peradangan kan ya. Makanya ada sebutan sel radang kan. Makanya ada sebutan sel radang eh, kronik kan ya. Kalau ada rama kan sel radang kronik kan biasanya ya. Kalau misalkan dia onsetnya lama ada sebutan sel radang kronik kan. Sel limfosit kan gitu-gitu kan.
Ya bisa juga ada perdarahan, hemosidrofag ya, ada kemerahan kan, ya hemosidrofag pada sel makrofag kayaknya. Iya, ada makanya di kuncinya pokoknya di endometriosis tuh ada kelenjar plus stroma ya. Ini komponen utamanya ya, dua komponen utamanya. Dia ada bagian kelenjar sama stromanya, stroma endometrium ya, gitu. Sama ada stromanya seluler, stratifikasi, nukleus hiperkromatik. Gitu. Ya nih sama ya nih endometrium. Ini kan tadi kan bagian itu ya, di bagian ovarium kan nih bagian ovarium atau serviks. Ini bagian serviks kayaknya ada atau vagina ya. Nah, ini dua-duanya juga di bagian usus. Ya, ini sama juga sih ya ada kelenjar endometrium sama stromanya ya. Intinya gitu ya kalau misalkan mikroskopiknya ya. Tampak ada kelenjar endometrium sama stroma di bagian ininya, bagian epitel, bagian atas kan di bagian tunika mukosa apa. Nah, tunika mukosa usus atau di ovarium atau di serviks kan ya bisa di mana-mana kan ya. Dia endometriumnya sama stroma endometriumnya gitu kan jaringan ikatnya. Sama dia nukleusnya dia hiperkromatik ya, jadi dia agak terang sih atau agak gelap, agak agak gelap gitu dah hiperkromatik ya itu ya. Ya ini pembesarannya ya. Ya, jadi itu sih ininya. Yang mau nanya enggak? Jelas sih, Pri. Terus ya. Nanti kita kalau misalkan bingung di record. Pokoknya gitu ya. Kalau soal-soal gue nanya sih kalau soal-soal angkatan bawah tuh kan isian ya. Kalau nggak ditanya diagnosis kan, kalau nggak diagnosis berarti kan ciri-ciri mikroskopik ya. Kalau nggak ciri-ciri mikroskopik kan mekanismenya kan. Jadi di antara itunya aja sih mekanisme terjadinya patologinya tuh gimana sama ya sih. Kalau untuk preparatnya kayaknya nggak jauh-jauh dari gambar preparat penuntun, kalau nggak dari recordingnya ya atau dari dia ngajarin sih nggak jauh-jauh dari itu. Pokoknya harus tahu itu ya diagnosis, mikroskopik sama mekanismenya tuh gimana. Mekanisme secara singkat aja, sebabnya gitu kan. Tuh. Oke sih, paling ini lanjut ke hiperplasia endometrium. Ini seorang wanita usia 38 tahun menikah, perdarahan per vagina 1 bulan, tes beta HCG negatif ya, berarti dia bukan bukan gak hamil ya. Perdarahan tidak berhenti ya. Dokter kandungan minta dikuret, kasih ke patologi anatomi ya. Nah ini penyebab terpenting atau terumum, pokoknya penyebab terpenting dari perdarahan itu ya abnormal uterine bleeding atau perdarahan uterus abnormal dikarenakan adanya gangguan pola pertumbuhan stroma sama kelenjarnya ya. Jadi kan tadi kan makanya kelenjarnya itu dia hiperplasia kan, hiperplasia endometrium kan. Pokoknya beda banget kan tadi kan di bagian endometrium fase sekresi kan dia kan kelenjarnya kan ya masih seginilah misalkan ya katakan ya masih gede cuman nggak gede-gede banget kan yang nggak segede hiperplasia endometrium ya. Kalau hiperplasia endometrium tuh dia nama juga hiperplasia kan berarti dia kan selnya kan makin banyak kan ya makin melebar kan sel-sel di endometriumnya jadi dia makin besar nih kan hiperplasia ya ini juga hiperplasia juga kan dia makin besar dari hiperplasia endometrium kan jadi dia nah itu biasa tuh kalau hiperplasia endometrium dia masih jinak ya jadi biasa sih kalau misalkan udah ganas itu jadi sel jadi karsinoma endometrium dia gitu kalau misalkan hiperplasia endometrium dia lesinya masih jinak ya gitu. Nah, kalau ganas udah sel atipia, atipia kan dia selnya kan udah ngaco kan atau aneh gitu kan ya, udah selnya udah nggak sel normal lagi lah ya. Nah ini faktor predisposisinya ada obesitas, ada menopause ya, ada PCOS ya, sindrom ovarium polikistik ya, ada apa nih ya, tumor sel granulosa ya di ovarium, ada ini fungsi kortikalnya, oh kelebihan fungsi ovariumnya ya pada bagian pada bagian korteksnya. Sama ya biasa sih dia karena suntik KB ya, suntik KB estrogen atau karena dia pemakaian estrogennya berkepanjangan bisa menyebabkan terjadinya hiperplasia eh, endometriumnya karena itu ya KB obat estrogen pokoknya estrogen yang kena. Bahkan estrogen kan buat ini kan
proliferasi kelenjar endometrium juga kan ya. Nah, ini sama sih ya hiperplasia endometrium kan. Pokoknya hati-hati sih hiperplasia endometrium tuh bisa menjadi kanker gitu kan kalau misalkan udah ada mitosisnya. Nah, ini contohnya di sini sih kayaknya ini masih belum ya, cuman sini udah ada mulai ini nih kayak ada mitosisnya nih ya nih selnya udah nggak bagus nih dia ada intinya nih atipik nih. Eh, asalnya udah atipia nih, selnya udah atipia. Jadi diagnosisnya gimana? Diagnosisnya berarti kan eh, diagnosisnya tuh hiperplasia endometrium kan dengan dia ngarahnya tuh ngarah ke sel-selnya tuh atipia kan udah ngarah curiga pastinya tuh ke keganasan gitu kan dan di selnya atipia kan tapi belum sampai kanker sih ininya pokoknya udah aneh aja dia selnya kan pada hiperplasia endometrium yang ini ya kalau yang ini kayaknya nggak masih normal deh hiperplasia endometriumnya ya kayak nggak terlalu kelihatan sama sama ya kalau endometrium sih kan masih normal kan ya hiperplasia endometrium eh, hiperplasia endometrium dia kan endometriumnya kan masih normal ya. Nah, itu epitelnya tuh dia epitel selapis silindris ya atau epitel toraks selapis sih sama dia. Tadi ya karena dia hiperplasia dia kelenjarannya kan melebar ya kistik. Ya itu nih pola polanya tuh kayak ini tampilannya tuh kayak keju kan kayak Swiss cheese hiperplasia ya. Nah, ini kayak Swiss cheese kan. Ya kan kayak keju keju Swiss ya. Pokoknya dia kayak ini kayak keju Swiss ya. Kalau keju Swiss itu kan keju itu kan kayak bulat-bulat gitu ya. Ya polanya dia kayak bulat-bulat gitu. Sama itunya. Ya kan kayak keju Swiss kan kalau misalkan makan keju Swiss gitu. Nah, pokoknya dia bulat-bulat gitu kan. Makanya dia tampilannya kayak keju Swiss gitu kan. Ada yang bilang gitu. Sama dia sel epitel kelenjarnya itu dia berlapis-lapis dan juga dia ngesekresi juga kan ya. Sekresi ya ini kan kelenjar gitu kan. Nah, dia trauma vaskularnya tuh tipis, makanya dia rentan perdarahan kan, bisa perdarahan uterus abnormal kan. Karena dia kelenjarnya kan makin banyak kan, jadi dia perdarahannya makin banyak kan gitu kan ya. Terus stromanya rasio kelenjar dibanding stromanya tuh lebih banyak kelenjar daripada stromanya. Tahu kan stroma kan jaringan ikatnya ya eh di sekitaran endometriumnya kan makin banyak kan kelenjar kan, jadi dia gampang perdarahan juga kan sama itu kan. Makanya dia stromanya kan tipis kan makin dikit gitu kan. Makin banyak kelenjar gitu ya. Ya ini mikroskopiknya sih ya masukin semuanya sih. Ya kalau endometrium ya ini kan masih normal ya hiperplasia endometrium kan ya masih lesi jinak kan. Nah karena dia lesi jinak itu dia ya dia epitelnya kan selapis silindris tadi kan ada Swiss cheese hiperplasia kan polanya kan lebar gitu-gitu sama ya sama lagi sih. Ini pokoknya kalau yang ini kan dari Robin ini hiperplasia tipikal ya. Jadi kan hiperplasia tuh gue ada hiperplasia endometrium atipikal ya sama hiperplasia endometrium yang atipikal. Kalau yang atipikal tuh udah hancur, dia udah ada sel-selnya tuh dia ada sel atipia ya. Ini selnya sel atipia ya, sel atipia ya, atipikal gitu kan, atipikal atau atipia kan sama aja. Sel-selnya tuh udah atipia ya. Ini biasanya tuh dia ngarahnya tuh deket-deket ini ya, lagi jadi kanker endometrium ini ya. Jadi makin banyak kan. Gitu. Nah, kalau ini kan hiperplasinya kan masih normal ya, tipikal kan yang bagian A sama bagian B kan masih ya masih normal ya gitu ya. Gitu. Masih proliferasi. Nah, kalau di preparat kita tuh masih normal sih ya dia hiperplasianya tuh. Jadi tuh diagnosisnya tuh hiperplasia endometrium tipikal ya kalau pada preparat kita ya. Cuman tadi ada preparat nih satu lagi nih kayaknya ini udah atipikal sih kayaknya. Jadi kan hiperplasia endometrium kan yang atipikal ya dia ininya. Nah, kalau yang atipikal tuh yang C sama D nih, yang C sama D tuh dia udah eh, atipikal ya ininya sel-selnya ya atipikal. Nah, ini sel-selnya atipikal itu ya dia ya kelenjarannya kan makin banyak kan ya daripada stromanya ya. Selnya tuh udah abnormal kan udah ada anak inti sel, udah ada pleomorfik ya, ada anak intinya nyata. Nanti mikroskopiknya gitu aja bilangnya.
udah ada inti sel, pleomorfik ya, dia selnya nggak jelas gitu kan, ya eh sel ada anak intinya gitu-gitu. Tipikal ya kan pleomorfik gitu ya. Mungkin nggak jauh-jauh dari situ sih ininya. Cuma dia kelenjarannya melebar sih ya, melebar ya kan, kistik gitu. Ya ini ya, ini udah ada sel-sel atipikalnya ya, bagian C sama D. Nah itu ya sih yang karsinoma ya hiperplasia endometrium ya. Selanjutnya nih yang karsinoma endometrium itu sama aja sih ya sama enggak sih. Ini lanjutannya dari hiperplasia endometrium kan ya. Pokoknya tuh nih bentar, baca skenario dulu. Wanita usia 65 tahun menopause 10 tahun yang lalu mengalami perdarahan pervaginam selama 1 bulan ya, dia ada menometrorrhagia ya, karena dia perdarahannya nggak berhenti kan ya, makin makin parah kan ya kalau karsinoma endometrium kan ganas. Ya wanita ini ke dokter ahli kandungan dan dilakukan kuretase ya, nanti ke patologi. Ya ini gambaran umumnya dia sama ya, penyebab eh, estrogen berlebihan ya. Ini komplikasi dari hiperplasia endometrium lah gampangnya. Nah, kalau faktor-faktor predisposisi atau komorbidnya itu ya ini karena balik lagi sih ya sama aja sih ya kayak obesitas, hipertensi, infertilitas, anovulasi ya, anovulasi gitu kan, sindrom anovulasi ada. Jadi dia apa sih tidak terjadi ovulasi kan gitu. Ada tuh sama kan tumor sel granulosa sama tumor polipoid ya dia gitu. Nah, ini juga sama ya, ini ada tipe 1 sama tipe 2. Jadi paling banyak sih tipe 1 sih kita ya ininya. Ya pemakaian estrogen ya tadi kan sama sih. Nah, ini paling umum nih. Ini paling umum. Paling umum itu dia tipe eh, endometrioid ya. Kalau di preparat kita tuh dia karsinoma endometrium tipe endometrioid gitu kan. Ya kalau tipe lain kan ada tipe serosa kan clear cell gitu kan. Jadi dia jernih kan sama ada campuran sih ya ini jarang. Tapi kalau preparat kita sih kayak ada endometrioid sih ada pokoknya. Nah ini kalau misalkan endometrium ini kan endometrium normal ya, proliferasinya kan ya biasa ya bulat-bulat kan tadi kan ya kayak kayak di histologinya ya di bulat-bulat ya. Nah kalau dia non atipik kan non atipikal hiperplasia ini nggak nyampe ke gen pokoknya kan pokoknya harus tahu gitu ya. Kelenjarnya tuh makin lama tuh makin melebar aja kan ya. Kelenjarnya kan makin makin melebar kan. Kelenjar makin melebar ya kan dari dia bulat-bulat ya kan makin makin lonjong makin gede kan masih makin panjang kelenjarnya nanti lama-lama tuh jadi karsinoma endometrium ya dia udah invasi ke miometrium gampangnya gitu. Pokoknya yang ganas pasti udah pasti invasi dia invasi ujung-ujung metastasis dia ya penyebaran dia kemana-mana sih gitu ya ke organ lain gitu kan gitu. Nah ini ada karsinoma serosa sih nggak terlalu. Pokoknya gitu ya dari hiperplasia endometrium ya. Jadi kan hiperplasia endometrium yang non atipikal, nanti lama-lama jadi atipikal. Nanti pas udah hiperplasia atipikal kan ngarah-ngarah ke ganas kan. Nanti jadi ke karsinoma endo endometrium tipe endometrioid ya gitu. Udah ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya udah sampai ke invasinya ke endometrium ya dia ya. Ya dari hiperplasia endometrium ke karsinoma endometrium gitu. Ini gen-gennya nggak terlalu kepake sih buat Jusuno ya. Nah, ini kalau karsinoma endometrium kan, nah kalau di preparat kita sih ada tipenya sih endometrioid ya ininya. Jadi dia kelenjarannya tuh makin kelenjar tipe kalau misalkan dia tipe endometrioid itu dia kelenjarnya tuh makin lama tuh makin besar sih, makin tambah aneh gitu kan kelenjarnya. Ini karsinoma endometrium kan di uterus bagian endometrium kan, kalau makroskopiknya ya. Sama dia tumbuh polipoid dengan dasar lebar infiltratif ke jaringan. Nah, ini kalau secara histologisnya itu ya eh, dia ada tipe endometrioid ya kayak gini ya. Dia kelenjarannya makin lama kan makin lebar kan, udah sampai invasif kan dia. Ada tipe serosa, ada musinosa, ya ada tipe
clear cell. Kalau clear cell kan dia banyak sel-sel putihnya ya, sel-sel glikogen. Kalau secara musinosa kan dia campuran tipe cerosa sama musinosa kan, nanti bisa cek. Cuman kalau di preparat kita ikutin aja ya, ini tipe endometrioid ya, soalnya paling umum. Paling umum dia tipe endometrioid ya, tipe endometrioid pada karsinoma endometrium gitu. Nah, ini kalau misalkan kalau di karsinoma endometrium itu ada gradingnya juga ya. Kalau gradingnya itu dia ya ini sih kayaknya sih masih grade 1 sih ya. Soalnya kan dia masih itu ya nggak terlalu atau ya ini kan belum kelihatan juga ya di bagian bawahnya gitu kan ya. Kalau misalkan kalau grade 1 kan soalnya kan dia banyak kelenjarannya tuh dia masih banyak gitu kan, masih ya udahlah ya udah ganas tapi dia kelenjarannya masih banyak kan. Kalau udah grade 2 3 sih udah hancur sih dia udah bagiannya tuh lebih padat ya dominan gitu kan. Ntar bisa cek lagi. Jadi dia ini kemungkinan besar dia ngarahnya tuh ke grade 1 ya. Kita CA endometrium tipe endometrioid grade 1 gitu kan. Nah ini ada gradingnya nih ya. Nah, ini ke gradingnya dulu ya, yang sebelum ke mikroskopiknya tadi kan. Ini kan grade 1 nih, grade 1 tuh yang bagian B ya. Nah, ini kalau grade 1 itu dia kelenjarnya tuh ya udah makin panjang kan, makin melebar gitu kan. Cuman masih dia masih normal ya kayak struktur kelenjar pada umumnya kan. Ya. Nah, kalau bagian C ya yang grade 2 itu udah diferensiasi sedang. Jadi dia kelenjar endometriumnya tuh udah banyak yang berubah kan, udah jadi padat kan gitu ya. Ini kelenjar endometrium berubah kan. Kelenjar endometriumnya udah berubah sama makin padat ya ininya. Pada grade 2 ya, makin padat. Nah, kalau pada grade 3 dia ya udah nggak ada lagi dia kelenjar endometriumnya udah isinya sel kanker semua sih ya udah nggak kelihatan dia kelenjar endometriumnya udah pada hilang gitu kan mati kayaknya dia. Pokoknya dia pertumbuhan padat ya dia pertumbuhannya padat sih pertumbuhan padat itu pada karsinoma endometrium ya yang grade 3 ya gitu. Jadi kalau di preparat kita ini karsinoma endometrium tipe endometrioid grade 1 ya, ya diagnosisnya gitu. Kan diferensiasi baik kan gitu kan. Ya kalau punya kita ini grade 1. Nah, div baik itu jadi status. Nah, sama paling ini kayak nggak terlalu kepake sih ya kalau masa tumornya tuh ini makroskopiknya ya pokoknya ini di dinding endometrium uterus ya. Ya, banyak masanya ya. Masa tumor struktur kelenjarnya tuh bisa crimbiformis, bisa solid, bisa ya pleomorfik ya, mitosis ya udah biasa kan, soalnya kan dia kan lesi ganas ya. Keganasan kan pasti kan udah ada mitosis, ya stromanya tuh dia fibrosis ya, dia berarti kalau ciri-ciri mikroskopiknya nanti disertai sebukan sel radang kronik ya, dengan kelenjarnya tuh dia udah atipia ya, kelenjarnya atipia, inti pleomorfik ya, ikutin aja sih, terdapat mitosis ya, anak intinya nyata ya, gitu-gitu ya. Nah, di sini juga ada ya invasi limfovaskular ya, kalau udah terjadi invasif ya, udah apa ya, udah menyebar ya, udah menyebar atau metastasis ya, dia kemana-mana kan kelenjarnya, karsinomanya ya, nanti ke ini penyebarannya tuh dia melewati kelenjar getah bening, nanti bisa ke mame atau ke bagian paru atau apa ya, itu oke, ini dikit lagi sih. Ini selanjutnya tuh teratoma ya. Ya teratoma nih lesi sih ngeri sih ya teratoma yang lesi ganas, cuman ya ini masih bilang Cina sih ya yaudah ya. Pokoknya tuh teratoma nanti kan dibagi dua ya, ada teratoma matur sama teratoma imatur ya. Ini ke skenario kasusnya dulu. Wanita usia 39 tahun mengeluh sakit perut terus menerus selama 6 bulan ya. Pada pemeriksaan fisik raba massa perut kanan, CT scan abdomen dia menunjukkan massa berbatas pada atiksa kanan ya sekitar 11 cm. Ya, dia besar emang kalau teratoma. Nah, kemudian dilakukan pengangkatan tuba dan ovarium ya. Berarti kan di adneksanya kan bagian adneksa kanan ya,
pokoknya diagnosis yang paling mungkin dari foto slide ini kan gitu. Nah ini untuk gambaran umum ya. Tadi kan teratoma tuh pokoknya tuh ujung-ujungnya tuh berasal dari mana ya, berasal dari sel, dari lapisan embrional sih ya. Kalau lapisan embrional sih benar ya. Ya ini dari sel germinal sih ya itunya. Nah, itu kan itu ya. Nah, teratoma kan campuran dari semua sel kan kayak selnya kan ya collab ya gitu ya. Banyak kan banyak banyak sel. Selnya kan beragam ya kalau teratoma kan ada sel ectoderm kan ada bagian kulit, bagian eh, apa sih bagian folikel rambut, bagian otot, bagian saraf ya semuanya ada kan tulang rawan, tulang tuh ada tuh semua ya di teratoma kan. Cuman dia tuh masalahnya tuh ada di bagian ovarium kanan atau bagian tubanya yaitu tuba falopia atau di bagian adnexa lah pokoknya teratoma ya. Biasanya dia nyerangnya tuh di bagian adnexa gitu kan. Nah, kalau teratoma itu dia biasanya tuh dia lesinya tuh pokoknya diagnosisnya tuh teratoma kistik matur ya nama lainnya tuh dia kista dermoid ya. Nah, ini paling banyak ya pada tumor ini tumor paling umum ya di ovarium kan ya. Dia biasanya tuh dia umur 20 tahun ya dari embryonal atau dari sel germinal ya. Nah, ini kalau pada makroskopiknya di sini ya biasa sih ada eh, unilateral ya di satu sisi permukaannya luar licin ya. Di sini ada rambut kan, ada folikel rambut, ada sebasea ya, ada gigi juga ya. Biasa sih ya tergantung ya. Ini bagian rambut, ada bagian gigi juga kan misalkan ya. Ngeri sih emang kalau teratoma kan ya. Ada bagian tulang juga kan misalkan sini ada bagian tulang gitu kan, ada bagian tulang gitu kan. Jadi semuanya ada ya bagian tulang, saraf, gigi ya, rambut ya. Berasal dari lapisan embrional ya. Ini turunannya nih. Turunannya ectoderm, endoderm dan mesoderm ya. Gitu. Hmm, gambaran histogenesis dan keterkaitan tumor ya. Ya ini ya, asalnya kalau misalkan nanti ditanya berasal dari mana ya berasal dari sel germinal ya ininya. Ya. Nah, tadi tadi juga sama ya teratoma pokoknya intinya dibagi menjadi dua ya. Matur sama imatur. Kalau dari preparat kita tuh teratoma matur aja sih ya. Jadi bukan imatur sih. Kalau imatur sih ngeri sih. Nah, kalau teratoma pada adnexa ya ini itu kalau kalau teratoma imatur atau apa tuh? Kalau teratoma matur itu dia ya sama sih dia ada lapisan embrional tuh udah oh sorry yang teratoma imatur dia tuh bentuk ganas dari teratoma ya. Kalau matur tuh masih mending kalau teratoma matur ya. Kalau imatur itu dia udah ganas ya, ganasnya dari teratoma ya. Dia udah ada sel-sel dari neuroectodermal dan ini baca aja sih ya mesenchyma primitif. Pokoknya ya intinya kalau teratoma tuh ya mikroskopiknya ya dia ada epithelial squamosa ya di sini ada ini ya ini epithelial squamosa ya epithelial squamosa ya ada epithelial squamosa ada ya ada folikel rambut ya ini kan folikel rambut ya ada folikel rambut ini ada ada nervus juga ya ini ada nervus di sini ya. Oh ya ini jaringan otak sih ada sel-sel mikro itu ya oligodendroglia ada sel astrosit gitu-gitu pada teratoma ya. Cuman dia adanya tuh di ovarium sama tuba kan. Makanya dia aneh kan selnya malah ke sel-sel lain gitu kan. Bisa ada juga kan kelenjar-kelenjar gitu. Nah, contohnya tuh kalau dari preparat eh, histopatologi dari dokter Siti kan ya. Ini kan paling mikroskopiknya tuh yang kelihatannya kan ada ya kalau dari eh ectoderm kan ada epithelial squamosanya kan ada epithelial squamosa gitu kan ada squamosa gitu. Ada kelenjar ininya nih ada kelenjar sebasea kan misalkan ada kelenjar sebasea kan kelenjar sebasea ya ada juga di sini ya nih dari preparat ini juga kan dokter Siti ini kan ini ada tulang rawan kan ya ada tulang rawan ya gitu ini paling sih ini juga ada jaringan adiposa juga ada ya sini ya yang putih-putih itu dia jaringan adiposa gitu jadi tuh teratoma tuh dia kayak gampangnya sih dia semua 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 sel tuh dia collab semua sih ya jadi dia
semuanya tuh ada ya, collab semua dia itunya. Barang-barang gitu sih. Ini juga ada folikel rambut nih. Ya, ada folikel rambut ya. Folikel rambut ya. Pada teratoma ini. Gitu ya. Ini juga udah sih paling. Ya pokoknya susunan sel-selnya tuh nggak teratur kan tadi kan. Squamosal, sebasea ya, folikel rambut ya. Kalau endodermal dia ini epitel respiratorik dia pada tahu ya. Epitel salpis silindris dengan cilia kan gitu. Usus juga ada ya, epitel usus. Ini kalau mesoderm ya jaringan otot, adiposa ya. Tulang rawannya nih, tulang rawannya dari mesoderm ya. Kalau yang imatur dia dari komponen neuroblastik sih. Ini kalau udah parah banget ya kalau imatur gitu. Ini sama kayak tadi ya. Nah, selanjutnya tuh eh, nah, leomioma sama leomiosarkoma ya. Kalau leomioma itu dia marginnya pada myometrium kan. Ya, itu dibagi ada intramural, ada subserosa, ada submukosa, ada fundal subserosal ya ininya. Gitu. Yang kemarin kan udah kan. Nah, bedanya kalau leomioma itu dia batasnya tegas ya. Kalau leomiosarkoma ya dia batasnya tuh dia nggak tegas ya. Kalau leomiosarkoma. Leomioma itu dia batasnya tegas. Kalau leomiosarkoma dia batasnya tidak tegas ya. Ini dia tidak tegas. Dia tegas ya. Nah, itu dia sih udah lama sih kalau leomioma ya. Ah, ini cepat aja sih. Lihat dia tuh marginnya paling sering, dia batasnya tegas, bulat, warna putih kelabu ya, ukurannya bervariasi ya, warnanya putih. Tuh. Nah, kalau pada leomiosarkoma tuh dia biasa sih dia paling ada sel-sel pleomorfik kan, nah intinya nyata gitu-gitu kan. Selnya tuh aneh kan gitu kan. Udah udah kayak bukan sel-sel spindle-spindle dari myometrium lagi sih itunya ya, Morganus myometrium kan. Dia tumbuh tuh pada wanita pasca menopause atau itunya dia kalau leomiosarkoma tuh kalau dibedah dia biasanya tuh dia bakal timbul lagi kan dan bisa menyebabkan metastasis ya. Nah, ini kalau leomio nah bedanya leomioma sama leomiosarkoma ya gampangnya ya. Kalau leomioma tuh dia sel-selnya sih masih normal sih ya, nggak hancur gitu kan. Dia sel-selnya masih spindlenya tuh masih kayak itu ya masih spindle kayak kayak cigar shape ya atau kayak rokok kan gitu kan. Kalau leomioma kan ya cigar shape ya seperti rokok. Nah, dia juga intinya tuh dia sel-selnya tuh dia memanjang ya kayak spindle kan makanya dia kan kayak spindle melingkar gitu-gitu. Cuma dia nggak ada mitosis ya. Kalau leomiosarkoma dia ada atipia ya, ada atipia intinya nyata ya, ada sel intinya nyata ya, biasanya juga ada nekrosis sama mitosis ya. Ya ini yang ini leomioma ya. Ini leomiosarkoma ya. Ya agak kurang sih. Leomiosarkoma ya. Pokoknya dia masih normal lah ya itunya intinya. Inti dari leomiomanya nggak ada keganasan kan gitu. Nah ini ya pokoknya nih yang leomioma ya. Ini sel-selnya masih bagus nih dia di uterus kan di myometrium uterus ya. Dia selnya masih berbentuk spindle kan sel-sel otot polosnya seperti rokok atau apa kan gitu kan ya. Ada vesicle interlacing gitu gitu. Ya dia selnya oval ya, selnya bentuknya oval kan memanjang kan gitu kan. Nah, nanti nanti bedain sama leomiosarkoma ya. Kalau leomiosarkoma tuh dia sel-selnya tuh udah hancur sih. Kalau misalkan bedainnya tuh dia, nah kalau misalkan dicek tuh dari eh, misalkan dari lapang pandang kita nih udah ada 10 sel yang itu 10 sel yang ganas ya itu udah kemungkinan dia leomiosarkoma ya. Dia udah ya ini ada sel-sel mitosis ya, ada mitosisnya nyata, ya, intinya plemorfik ya, nyata ya. Paling sih biasanya sih dia ada sel-sel mitosis sih ya selnya atipia ya nih ya nih selnya sel atipia ya sel atipia atau pleomorfik kan ada anak intinya nyata ya begitu sih. Nah, ini yang ditunjukin ini adalah sel-sel yang bermitosis ya gitu. Leomioma dia masih tumor mesenkim ya dia masih normal ya leomioma tadi ya.
Kalau udah leiomyosarkoma dia ada mitosisnya. Mitosis ya. Gitu. Ya sel-selnya sih nggak teratur sih kalau leiomyosarkoma ya sama. Ya ini, oh terakhir nih. Nah ini terakhir ya. Eh, Malahidatidiosa atau hamil anggur ya. Nanti coba bedain ya. Ini kan sampai malahidatidiosa ya. Paling nanti bedain malahidatidiosa dengan abortus yang hasil konsepsi sama koriokarsinoma ya. Soalnya ketiganya tuh berbeda ya. Nah, kalau malahidatidiosa itu atau hamil anggur ya nama lainnya ya. Itu nih ya dari skenario kasusnya dulu ya. Ini wanita usia 35 tahun, gravidas G2P1H apa nih G2P1 hari 14 minggu ya 3 minggu terakhir kadang mengeluh keluar flek-flek ya 3 hari terakhir ya juga mengeluh mual muntah cek USG dia ada snowstorm appearance atau badai salju ya nama lainnya tuh dia snowstorm appearance jadi dia kayak bentukan badai salju ya jadi pokoknya intinya tuh kayak badai salju aja lah kan kayak gitu lah. Nah dia tapi beta HCG-nya tuh ya dia masih positif ya berarti dia kayak nandain ada kehamilan tapi kalau dari patologi anatominya tuh dia ada kayak badai salju ya snowstorm appearance pada Filus Coriolisnya ya jadi dia Filus Coriolisnya makin membesar gitu kan gitu pada mikroskopik gitu kan ya diagnosisnya ya ini malahidatidiosa. Nah itu gambaran umumnya ya itu dia pembengkakan pada Filus Coriolisnya nih. Filus Coriolisnya itu udah berubah ya jadi Filus hidrofik jadi dia virusnya itu membengkak kayak membengkak sama dilatasi kan namanya kan jadi dia isinya cairan semua ya dan biasanya sih dia nggak ada pembuluh darah ya nggak ada pembuluh darah sama dia ada membentuk membentuk kavitasi ya atau membentuk kayak kavitas gitu kan atau sisterna ya di tengah ya kavitas atau sisterna di tengah. Nah sama juga paling ada peningkatan dari sel-sel sitotrofoblast dan sinsitiotrofoblast ya pada ya mulai hidatidosa tipe komplit ya ini tipe komplit ya tentunya. Nah ini kalau pada makroskopiknya dia lesinya tuh dia kistik kayak anggur kan makanya nama lainnya kan hamil anggur ya kalau mulai hidatidosa ya tentunya itu menggunakan kistik pilus korionik sama sel proliferasi sel trofoblast dan ini ya sel trofoblast itu sitotrofoblast sama sinsitiot trofoblast ya gitu. Jadi dia bervariasi tapi ya selnya kan udah aneh kan gitu. Nah, kalau punya kita sih paling nggak jauh beda sih. Ini kan mulai hidatidosa kan ini kan tipe komplit aja lah ya. Mulai hidatidosa tipe komplit ya kalau dari punya kita. Komplit. Bisa bisa ada juga ya tipe parsial juga kan. Kalau mulai komplit itu dia ya ini dia virusnya tuh udah membengkak ya. Ini virusnya udah membengkak. Virus Coriolisnya ya kan virus Coriolis kan makanya tadi kan virus Coriolis kan dia kan kayak bulat-bulat gitu ya cuman kalau udah mulai komplit tuh dia virus Coriolis itu udah membengkak sama dia udah ada dilatasi ya tadi ya membentuk cairan ya membengkak dilatasi membentuk cairan ya membentuk cairan gitu pada virus Coriolisnya kan namanya virus hidrofik tadi ya sama dia ada hiperplasia sel-sel trofoblast yang merata ya di seluruh molanya ya. Nah, nanti kalau udah parah jadi koriokarsinoma ya, jadi keganasan gitu kan. Ini ya udah ada proliferasi dari uh, sel trofoblastnya ya. Sama nanti di mikroskopik sih paling juga tampak seperti badai salju ya atau snowstorm appearance gitu kan. Ini juga proliferasi sel trofoblastnya ya sama ya. Nah ini juga sama nih virusnya dia membengkak ya, virusnya membengkak gitu kan. Sama dia kalau di makroskopiknya dia masa kistiknya dindingnya tipis, sisi cairannya tuh dia ada cairannya di virus hidropiknya ada cairan ya. Makanya dia kayak kayak anggur kan gitu.
Nah, tapi dia beta HCG-nya tuh positif ya atau meningkat ya sama kayak KET ya, hamilan ektopik juga. Ada sih beta HCG-nya. Nah, kalau mola itu nanti bedain ada mola hidatidosa komplit kan tadi kan sama ada tiga, ada mola hidatidosa komplit, ada mola hidatidosa inkomplit sama mola invasif ya. Jadi mola itu ada yang komplit ya, ada inkomplit ya, sama yang invasif ya. Gitu. Ada tiga ya. Nah, kalau yang punya kita tuh yang komplit ya, ini tipe komplit kan soalnya dia eh, semuanya tuh membengkak kan ya. Kalau parsial atau yang inkomplit tuh dia nggak semuanya sih ya. Virus virus hidrofiknya tuh dia membengkaknya dia sebagian gitu kan. Sama dia kalau invasif ini invasif ya. Kalau invasif itu dia ya itu dia dia kayak tumbuhnya tuh sampai ke miometrium dia ya. Dia udah sampai ke miometrium. Ini kan semua kan ya miometrium lah ya. Ini miometrium kan. Jadi plasentanya udah sampai ke miometrium. Nah, itu di situ ada Filus Coriolisnya udah jadi ini Filus hidropik ya namanya. Filus hidropik ya. Filus hidropiknya pada eh, amil anggur ya gitu. Nah, tadi ya vitalnya ya dia berproliferasi ya vitalnya epitel trofoblast ya sitotrofoblast dan sel sinsitiotrofoblast ya dia berproliferasi karena dia HCG-nya dia masih reaktif ya, masih positif ya, masih meningkat gitu. Makanya dia sel-selnya masih berproliferasi ya di bagian luar dari filusnya ya, filus hidropiknya ya. Ya, mulai invasif ya. Ini kalau misalkan dapatnya kayak ginian, berarti kan diagnosisnya kan ya mulai invasif kan. Kalau misalkan dapatnya yang ginian, berarti kan mulai hidatidosa komplit kan gitu kan. Gambarannya gambarannya gimana? Gambarannya dia filusnya tuh hidropik yang membesar, stromanya sembab ya, pembuluh darahnya sedikit ya, soalnya udah membesar kan, ya. Sama paling kalau misalkan ya kalau invasif kan dia filus Coriolis yang hidropiknya kan dia sampai ke miometrium gitu ya. Nah, ini juga sama ya kalau gambar 2254 ini yang bergambar ini juga sama dia pembesaran fili nyata ya edema ya ada proliferasi trofoblast yang melingkar ya. Ini proliferasi trofoblastnya ini semua ya yang bagian luar dari Pilus Coriolisnya ya gitu kan. Gampangnya sih gitu. Udah proliferasi kan udah beda kan tadi kan yang histologi plasenta yang tadi gitu. Terus sih paling jadi gitu paling intinya sih itu sih ya, ya intinya nggak jauh-jauh dari penuntun aja ya ininya. Jadi udah ya paling nanti sisanya besok ya yang kayak koriokarsinoma, eh, panggilan ektopik ya, abortus ya dan lain-lain kan gitu. Paling ada yang mau nambahin nggak atau ada yang bingung nggak itu? Oh, udah cukup sih, Pri. Udah ya, udah mantap ya paling. Pokoknya nggak jauh-jauh dari itu sih ya, mikroskopik gitu-gitu ya. Kalau yang lain gimana ada yang bingung nggak? Soalnya gue